Jadi mari kita sekali lagi bangkit berdiri untuk menghormati ini. Kita akan membaca bersama-sama. Kecil pula. Boleh nampak? Oke. Mari kita hening seketika. Kita mohon dan mengajukan kasih Tuhan dan Roh Kudusnya untuk membimbing dan membuka hati kita agar apapun yang disampaikan pada malam ini adalah dari Tuhan untuk setiap pribadi kita. Roh Allah yang bekerja di tempat ini, dan ini adalah perkataan Tuhan, dan mari kita membuka hati pikiran untuk menerimanya. Tuhan beserta kita. Inilah Injil menurut Santo Markus. Kita bersama-sama membacanya. Yang memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua. Ia memberi mereka kuasa atas seluruh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka, kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai dua baju. Katanya selanjutnya kepada mereka, kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tidaklah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan bebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat, dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan niat dan menyembuhkan mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Yesus. Dipersilakan. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, bacaan Injil pada malam ini sangat menarik sekali bagi saya. Saya suka kalau saya lebih suka bercerita tentang kisah di Alkitab, sebab kalau mau mengulasnya, mengurainya memang agak susah sekali. Tapi saya sangat suka mendengar cerita. Bagaimana kita mau belajar Alkitab? Sebenarnya kalau kita melihat kepada cerita-ceritanya, dari sana kita boleh mengetahui tentang kisah-kisah perjanjian baru, di mana Tuhan Yesus telah datang 2000 tahun lalu, saat dia pertama sekali memulakan pelayanannya. Kalau kita tahu cuma dia mengumpul murid-muridnya, rasulnya dalam 3 tahun kan, mengajar mereka, dan setelah 3 tahun dia meninggalkan mereka, dan murid-muridnya ini yang telah melanjutkan misi pelayanan Yesus di dunia. Dari sanalah gereja bermula, ya. Jadi saya sangat suka kalau kita mau melihat ini dari segi cerita itu. Saya kalau boleh bercakap tentang di sepanjang malam pun boleh juga, tapi saya mau mulakan dulu dengan sedikit sebanyak tentang siapakah sebenarnya pengikut Yesus. Siapa yang ingat? Kan dia cakap ke-12 murid. Coba kita tengok siapa ingat. Yang pertama siapa? Simon Petrus. Yang kedua Santo Yohanes. Sorry, sebab Matius adalah Simon Petrus dengan Yohanes adalah penulis Injil salah satunya. Yang ketiga Matius, penulis Injil yang kedua. Yang keempat Lukas, bukan rasulnya yang pertama, bukan adalah rasul. Dia penulis Injil, tetapi dia bukannya
Rasul Yesus antara yang 12 ini. Lukas datang kemudian sama dengan Markus. Okay? Mereka itu datang kemudian, dua sahaja penulis Injil yang bersama dengan Yesus yang menjadi rasul dia. Jadi yang keempat, tiga sudah Simon Petrus, Matius, Yohanes, Yakobus kecil, Yakobus besar. Dalam Inggris dipanggil James. Ada dua James kan, James the Lesser, James the Big. Dia panggil James kecil, James besar, atau dalam bahasa Melayunya Yakobus kecil dengan Yakobus besar. Okay? And then siapa lagi? Simon orang Zealot. Untuk membedakan dia dengan Simon Petrus. Simon the Zealot ini orang yang ada join persatuan politikal dulu yang menentang Roman dulu, tetapi selepas dia mengenali Yesus, dia mengikuti Yesus. Ini siapa lagi? Paulus bukan. Paulus yang Paulus yang sangat menganiaya Yesus pada awalnya, tetapi akhirnya dia menjadi orang buat Yesus. Surat Rasul Paulus ini adalah yang terawal, 12 muridnya yang terawal. Saint Jude Thaddeus, Judas Thaddeus. Kalau kamu ada di belakang itu ada Saint Jude Thaddeus kan? Dia ada tuh patron of the desperate cases. Dia adalah penolong kepada keperluan yang mendesak. Sebagai ramai orang yang mau ada masalah besar, mau hampir putus harapan, dia akan datang kepada Saint Jude dan memohon pertolongannya untuk mendoakan. Itu Saint Jude. Dalam bahasa Melayu, Santo Judas Thaddeus. Membezakan dengan Santo, bukan Santo. Tidak mau juga sebut Santo. Judas Iskariot yang telah mengkhianati Yesus. Selain itu kita ada Filipus dan Thomas. Kalau kamu ingat, walaupun Thomas dia tidak banyak diceritakan, tapi kalau kamu ingat ada satu cerita yang memang tidak dilupakan. Selepas Yesus bangkit, dialah yang bilang, saya tidak percaya selagi saya tidak nampak ke dia punya muka. Dia bilang, Thomas itu walaupun dia sudah bersama dengan Yesus, tetapi bila Yesus mati dan bangkit, dia bilang dia tidak mau percaya selagi dia tidak nampak muka Yesus. 8 hari kemudian, Thomas duduk di jendela. Yesus datang, Thomas, look at tengok tangan saya, dan boleh meletakkan jarinya. Baru dari sana Thomas punya kepercayaan menjadi lebih kuat, dan dia melayani gereja, meneruskan pelayanan Yesus hingga ke India. Kalau dengar kabarnya yang ditulis, dia yang membawa penginjilan ke India. Selain Thomas, siapa lagi? Ada satu lagi dipanggil Bartholomew atau Nathanael. Jadi ini adalah yang awalnya. Rasul Paulus menjadi rasul Yesus selepas dia convert. Kan dia adalah yang menganiaya orang-orang Kristen pada masa itu. Dia sangat-sangat jahat pada awalnya. Tetapi selepas Yesus berjumpa dengan Yesus, dia menjadi orang yang kuat sekali mendukung Yesus. Jadi banyak namanya Simon Peter, ada lagi satu, Andreas. Andreas adalah saudara kepada Simon Peter. Andreas adalah yang pertama-tamanya adalah anak murid daripada Yohanes Pembaptis. Dia menjadi anak murid Yohanes Pembaptis, dan selepas dia berjumpa dengan Yesus, dia membawa abangnya Saint Petrus untuk berjumpa dengan Yesus, dan mereka menjadi pengikut Yesus. Okay? Jadi ada Yakobus, ada Zebedus, Yohanes ada abang adiknya yang si Yakobus besar tu. Diorang berdua adalah adik-beradik. Simon Peter dengan
Andreas adik-beradik. Jadi mereka adalah antara 12 murid Yesus yang pertama. Yang menulis Injil adalah Matius dengan Yohanes. Cara yang menulis pun lain. Cara mereka menulis pun lain. Jadi orang-orang ini yang telah diutus Yesus, dia telah mengutus ke-12 muridnya ini berdua-dua dan diberi kuasa atas roh-roh jahat. Saya mau, kenapa ini adalah sesuatu yang menarik? Sebab kita perlu tahu siapa Yesus. Masa mereka diutus, mereka memberitakan tentang Yesus, mereka mengusir setan-setan jahat. Murid-muridnya pun heran. Tuhan Yesus itu yang setan-setan pun bila kami sebut nama Tuhan, terus orang lari. Dan mereka menyembuhkan banyak orang. Sebelum itu, sebelum Yesus mengutus mereka, Yesus telah melakukan banyak sekali mukjizat. Dia telah menyembuhkan banyak orang, dia telah membebaskan ramai orang daripada setan-setan. Dia juga telah membangkitkan orang mati. Jadi anak-anak murid-murid ini telah bersama dengan Yesus, melihat apa yang berlaku, belajar dari Tuhan Yesus. Tetapi siapakah mereka? Apa kelebihan mereka? Adakah mereka ini orang terpelajar? Kenapa Yesus memilih mereka? Adakah dia ini orang biasa macam kita lihat kalau dipanggil sistem pun tidak tahu saya, tidak ada karunia, tidak skill, tidak pandailah selalu kan? Kita perlu jawab, tidak pandai. Itu selalu jawaban kita, tidak pandai. Lepas itu, ya selalunya macam itulah kalau kita tanya dari segi pengalaman saya. Itu yang seringkali menjadi halangan. Oh, saya tidak pandai. Jadi orang-orang ini, siapakah mereka? Adakah mereka pandai-pandai? Ada kelebihan? Kalau kita lihat yang pertama Simon Petrusnya, dia cuma perlu diingat bahwa murid-murid Yesus ini bukan pada masa itu bukan orang tua, dia adalah orang muda. Orang muda kuat. Simon Petrus orang muda. Sebab pekerjaan memang tugas pelayan ini memang sesuatu yang berat. Jadi Tuhan telah memilih orang-orang muda ini. Simon Petrus adalah anak seorang nelayan. Apa yang dia ada? Dia apa? Dia cuma tahu tangkap ikan sahaja. Tapi Tuhan telah memanggil dia dan dia menyahut panggilan ya Tuhan. Jadi kalau kita baca kisah tentang Simon Petrus, kita tahu bahwa dia yang mencoba untuk berjalan di atas air. Dia berjaya sedikit, awal-awal itu dia berjaya, tapi dia tenggelam. Itu ada imannya kan? Dia yang mendirikan 3 kemah di atas gunung. Kalau kita ingat Tuhan Yesus dipermuliakan, transfiguration of Yesus, Tuhan Yesus berjumpa dengan kawan lamanya. Siapa itu? Nabi Musa dengan Nabi Elia yang dari perjanjian lama. Kalau kita lihat macam comel pula Tuhan Yesus, dia akan menghadapi sesuatu yang memang menyakitkan. Kita tidak pernah tahu apa yang dibicarakan oleh Nabi Musa dengan Nabi Elia, tapi kita tahu Nabi Elia dengan Nabi Musa adalah Nabi yang sangat terkenal. Nabi Musa yang paling terkenal dalam perjanjian lama sebab dia yang membawa 10 hukum Allah, hukum Taurat yang dalam perjanjian lama. Dan Nabi Musa yang telah membebaskan, yang membawa orang Israel dari perbudakan di Mesir kan, dia juga yang membelah Laut Merah menjadi 2 supaya orang Israel boleh lalu. Jadi memang sangat indah sekali cerita itu, tapi saya tidak mau bercakap dengan tentang itu.
Simon Petrus juga yang telah membela Tuhan Yesus di taman Getsemani, dia ambil pedang dan dia potong tali itu askar Yesus menyembuhkan kepala. Itu juga Simon Petrus. Simon Petrus tidak membiarkan Tuhan Yesus kakinya sendiri. Tuhan jangan begitu, oke? Dia juga yang telah berani masuk ke kuburan Yesus ketika Yohanes malam ragu pada hari Minggu. Dan akhirnya dia menjadi para murid, dia telah menjadi ketua. Itulah yang disebut Simon Peter. Peter adalah merujuk kepada batu, di mana gereja kita dibina sekarang. Ya, seperti dia menjadi pelayan Tuhan Yesus sehinggalah akhir hidupnya, dan dia juga mati disahkan. Itu adalah Simon Petrus. Okay? So itu dia kisah, tidak cuma hatinya, tapi dia yang mau menjadi seseorang lain. Dan ini dia punya adik Andreas atau Anu dalam bahasa Inggris. Beberapa hal yang Anu buat dalam Alkitab, dia kalau kita ingat tentang Yesus memberi makan kepada lebih 5,000 orang, Anu itu yang berpesan di sana. Dia membawa seorang anak laki-laki, membawa ikan dan roti. Yesus memberkati dan memberi makan 5,000 orang. Dia sangat setia kepada Yesus. Dan seperti juga dia juga hilang hidupnya untuk Tuhan Yesus. Okay? Dan Yakobus anak Zebedus. Yakobus anak Zebedus dengan Yohanes anak Zebedus ini juga adalah anak pelayan sebelum menjadi pengikut Tuhan. Tuhan Yesus memberi mereka gelaran anak guru. Sebab pada suatu saat bila mereka di Samaria dan orang Samaria tidak menerima mereka dengan baik, yang Tuhan ini jadi begitu marah sekali, tidak gembira, dan mereka meminta izin, Tuhan bolehkah kita turunkan api supaya api dari langit supaya memakan orang-orang ini. Jadi itu dipanggil, dan Tuhan memberikan mereka gelaran. Of course Tuhan bilang jangan, ini bukan misi kita. Misi kita membawa damai. Okay? Lalu macam mana sekalipun Tuhan melihat bagaimana hati mereka begitu berkobar-kobar. Itulah sebabnya dia memberi mereka gelaran anak itu. Okay? Mereka berdoa dengan itu. Juga di sini Filipus saya tidak mau banyak sangat bercerita tentang itu. Thomas sudah kita sentuh tadi. Matthews sebab dia sangat penting juga, dia adalah penulis kepada Gospel. Okay? Dan Matthews ini dia adalah pemungut cukai. Dia mencoba orang-orangnya seperti menjadi pemungut cukai. Pemungut cukai itu tidak mendapat gaji, tapi dia bekerja untuk orang-orang yang menguasai Israel pada masa itu. Penjajahan, kena menjajah, menjadikan Israel sebagai hamba-hamba. Terus menyuruh membayar cukai. Sudahlah miskin, kena suruh lagi bayar cukai, macam itu. Jadi dia bekerja menjadi pemungut cukai. Karena itu dia dianggap sebagai pengkhianat oleh bangsa dia sendiri. Mereka sangat marah kepada dia sebab dia dikira mengkhianati bangsanya sendiri. Bila Yesus memanggil dia meninggalkan pekerjaannya dan mengikut Yesus. Matius ini dia mempunyai kebolehan untuk menulis secara detail. Itulah sebabnya kalau kita lihat dalam Injil Matius, dia punya tulisan sangat detail. Dia bermula dengan salah-sila Yesus. Salah-sila artinya keturunan Yesus siapa dan siapa. Banyak sekali dia ceritakan di sana. Okay? Roh Kudus juga turut bersama Matius sehingga dia mampu menuliskan seluruh catatan peristiwa penting yang dialami Yesus. Paling detail kita boleh lihat dalam Matius, ya. Oke, dan Yakobus sudah penuh, dan Yudas Tadius sudah saya sebut
juga Simon orang Zealot dan Yudas Iskariot. Merupakan murid Yesus yang anak dari Simon Iskariot, sudah dipanggil Judas Iskariot. Dia selama dia menjadi murid Yesus selama 3 tahun, dia bertugas sebagai bendahari kepada kumpulannya, menjaga keuangan. Sebab dia sangat pintar dengan keuangan. Dia sangat pandai. Dia sangat pandai mengurus keuangan. Dia disebut pengkhianat sebab apa? Sebab dia yang telah menyerahkan Yesus. Tetapi apa sebab dia menyerahkan Yesus? Adakah selama 3 tahun dia bersama, kenapa dia membuat keputusan itu? Apa sebab? Itu banyak sekali persoalan tentang ini. Kemungkinan juga sebab siapa Yudas Iskariot tidak sabar. Anak-anak murid Yesus ini pada awalnya pendapat mereka Yesus datang sebagai pembebas raja. Jadi anggapan mereka Yesus datang juga seperti panglima menewaskan tentara-tentara Roman terjatuh. Tetapi itu bukannya kerajaan yang Tuhan Yesus maksudkan. So, si Yudas Iskariot ini, kenapa dia mengkhianati? Banyak sekali mungkin alasannya. Itu mungkin kita boleh lihat lain hari. Kesian juga dengan dia mungkin tidak terbayang apa kesan perbuatan. Ini adalah satu pengajaran bagi kita, sebab kalau kita melihat kembali, dia pergi bertanya dengan orang rumah, dia kan bendahari kan, jadi dia pergi bertanya, oke, kalau saya serahkan Tuhan Yesus, apa yang kamu boleh bagi saya? So, dengan bilang Roman, oke, kami bagi kamu 33 bulan contohnya. Jadi dia pergi menyerahkan Tuhan Yesus. Kenapa juga dia malam-malam dia tidak tahu tempat Yesus dengan muridnya berada pada awalnya, sehinggalah mereka siap perjamuan terakhir, baru mereka tahu di mana Yesus dengan pengikut-pengikutnya akan berada. Dari situ Yudas membawa askar dan dia memberitahu kepada askar itu, orang yang saya cium itulah dia. Mungkin sebab kalau mungkin waktu malam kan, kalau dia bisik-bisik, orang lain tak tahu dia yang buat. Tapi kalau dia cium gelap-gelap begitu, mungkin orang tidak dapat dia yang buat. Mungkin itu pikiran dia. Itu adalah salah satu yang menjadi perbahasan sekarang ini. Tetapi selepas Yudas mengetahui bahwa Yesus telah dijatuhkan hukuman mati, dia sangat-sangat menyesal. Sangat-sangat menyesal, dia mau mengembalikan duit tersebut. Tapi orang rumah itu tidak kisah. Jadi dia berjuang dengan penyesalan. Kesilapan sedikit, tapi kesannya banyak. Dia mungkin tidak tahu sebenarnya, sebelum dia bertindak, dia tidak tahu yang mereka akan memukul Yesus. Dia tidak tahu yang Yesus akan melalui perkara yang sangat menyakitkan itu, yang dimana dia dipukul, diseksa, disalibkan. Dia tidak tahu. Itu sangat melahirkan bagi saya, sebab sedikit kesilapan boleh membawa kepada akibat yang sangat besar. Itu Yudas Iskariot. Jadi di sini saya mau mengembalikan semula kepada bacaan ini, di mana dia telah memanggil ke-12 muridnya, sebab pada masa Yesus kebanyakan orang tidak boleh membaca. Jadi bagaimana mau memberitakan tentang pelayanan Yesus adalah dengan bercerita. Kabar gembira diberikan kepada orang melalui cerita, storytelling.
telling. Sekarang kita ada Alkitab, kita boleh baca. Tapi pada masa itu, saat dia berlaku, terpaksa, oke, kamu pergi sana, ceritakan tentang apa yang telah saya ajar. Kamu pergi sana, ceritakan tentang apa yang saya telah ajar. So, Yesus mengutus kedua belas muridnya berdua-dua, bukannya seorang-seorang, hanya tiga-tiga. Oke, kenapa? Sebab kita tahu kan kalau saksi ini mesti dua orang, mesti kurang-kurangnya dua orang, baru mungkin boleh dipercayai. Kalau dia mengutus seorang saja, mana juga orang percaya. Tapi kalau ada satu orang lagi yang boleh mengesahkan cerita itu, orang akan percaya. Okay? Mesti ada saksi. Itulah sebabnya dia mengutus kedua belas tadi dalam pasangan. So dia menyuruh mereka ke merata tempat yang di kawasan Tula untuk memberitakan bertobat, untuk menyembuhkan orang sakit, dan untuk membebaskan mereka yang dikuasai kuasa-kuasa kegelapan. Okay? Bayangkanlah, sangat menakutkan juga kalau kita diutus. Dan dia bilang, jangan bawa apa kecuali tongkat. Boleh pakai selipan macam ini saja. Tapi jangan bawa apa-apa kecuali tongkat. Wih, kalau boleh bayangkan masa itu dengan keadaan masa itu, tongkat, baju pun tidak boleh, satu saja. Roti pun dia bilang jangan, duit pun jangan, apalagi bekal apa-apa pun jangan. Tongkat, sehelai baju, dan kasut kalau sandal, selipar kalau mau, selipar jipun kalau mau. Betapa kalau saya ingatkan dia punya murid-muridnya betul-betul tiada apa-apa. Macam mana mau jalan tiada break, tiada makan, tiada duit. Tetapi inilah bagaimana Tuhan Yesus memberitahu mereka, dia menyertai mereka, dia akan menjaga mereka. Seperti juga kita sekarang. Tuhan bilang, jangan susah tentang esok apa yang mau dimakan, sebab saya menyertai kamu. Dia ini bagi saya satu yang sangat kalau saya pergi mau pergi mana-mana mesti lengkap setiap barang, ekstra baju begitu. Kita akan lihat apa dia punya kaitan dengan hidup sekarang. Saya tidak sempat pergi Melayu tadi, tapi di dalam bacaan tadi ada menyatakan di mana pada masa itu Tuhan cakap, kalau di satu tempat kamu diterima, kamu tinggal di sana, kamu beritakan tentang kerajaan Allah. Tapi kalau mereka tidak mahu menerima, tidak apa, kamu teruskan kepada yang lain. Sebab mereka perlu sebanyak mungkin meneruskan pelayanan Yesus. Yesus akan pergi tidak lama lagi. Jadi kalau boleh secepat mungkin, sejauh mungkin, sebanyak mana mereka mampu untuk memberitahu tentang siapakah Yesus. Okay? Jadi mereka mengusir banyak setan dan mengolah sebanyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Mereka sungguh diurapi oleh kuasa Tuhan Yesus. Jadi apa artinya untuk hari ini? Saya tidak sempat menerjemah, namun saya ingin mengaitkan tentang hidup kita sekarang. Apa artinya ajaran malam ini untuk setiap pribadi kita? Sebab saya percaya setiap hidup itu adalah satu panggilan. Tuhan telah mengutus muridnya memberitakan tentang siapakah Yesus, dan kita yang telah memilih untuk mempercayai Tuhan Yesus juga telah diutus untuk menjadi saksi Yesus. Kita telah diutus untuk memberitahu orang lain tentang siapakah Yesus. Yang kita ada padri, tetapi jangkauan mereka cuma di sini sahaja. Mereka berinteraksi dengan kita di kawasan ini, dan padri telah mengutus kita ini
Tuhan punya apa dengan keadaan yang lalu, mata, kaki, telinga Yesus untuk memberitahu orang lain. Sebab selepas ini kita balik ke keluarga kita balik ke tempat kerja kita balik, kita berjumpa orang lain. Di sanalah peranan kita sebagai saksi Yesus ada semua. Jadi apakah pilihan kita? Bagaimana kita mau memberitahu Tuhan tentang siapakah Yesus? Siapakah Yesus? Bagaimana setiap hari saya pun sendiri terpikir, saya datang kerja, saya terpikir bila orang melayan tidak sepatutnya, saya pun jadi marah dan kadang-kadang terasa membebel, mau marah orang Tuhan. Tapi kadang saya terpaksa menahan. Ini bukannya cara saya bersaksi tentang iman saya. Tidak perlu bercakap macam apa yang dicakap di sini kan. Sisters and brothers, watch how you live. Your life may be the only gospel your listeners will ever read. Apa artinya? Kita mesti melihat bagaimana kita hidup. Sebab kadang-kadang perkataan itu tidak membawa makna, tetapi perbuatan dan aksi lebih kuat message-nya. Macam itu. So, Tuhan mengajar kita untuk travel light. Artinya, untuk hidup sekarang ini yang sangat-sangat tidak dapat dijangkakan. Hari ini mungkin kita semua masih bersama di sini. Tidak tahu besok, tidak tahu minggu depan apa yang akan berlaku. Jadi di sini kita mengambil kesempatan untuk melihat kembali hidup kita, bagaimana kita mau terus menjadi saksi Yesus. Saksi Yesus dalam kehidupan kita. Ingat, Tuhan tidak mau kita punya kepandaian, Dia mau hati kita sahaja. Dia tidak mau kita pandai sangat fasih berbicara. Just enough to say yes, Lord saja. Macam saya dan Petrus. Melihat kepada anak-anak mereka itu tiada apa-apa, cuma hati yang mau mengasihi, yang mengasihi Tuhan Yesus sahaja. Dan bagi Yesus itu sudah mencukupi. Jadi itu bagi saya pada hari ini. Sebelum saya menutup, saya ingin sedikit sebanyak saya ingin ada pula cerita saya ini. Hari Minggu saya ada bawa sister ke Limbang. Dia ada jumpa Father Henry, malangnya Father Henry mungkin dia buat misa ibadah. Setelah habis misa, mereka mau cek paspor, jadi saya bawa mereka ke Limbang lah. Kalau kamu kenal, kamu masih ingat ini siapa? Ada kayaknya. Ini yang ini. Siapa ya? Kenal kali dia datang private. Nama dia Austin. Austin hari dia belajar katekisme, tapi dia mengambil keputusan untuk menjadi pelayan Tuhan. Dia masuk seminarium kan. Jadi tidak tersangka-sangka kami terjumpa dia. Dia pun tidak tersangka-sangka terjumpa. Ini memang sungguh berkat Tuhan. Ini mama dia, ini adik dia. Mereka akan menjadi pergi ke Filipina untuk 1,5 tahun sebagai diorang habis sudah tuh postulan, diorang naik level juga di Filipina nanti. Tapi kalau ada